Maka mulai hari ini, kalau Anda ingin mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, mulai sekarang gerbangnya dibuka. Niatkan semua kegiatan karena Allah. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk itu? Lanjut ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pelan-pelan. Kurikulum yang pertama dimulai dari salat. Saya ulangi, dimulai dari apa? Kata Allah, penghuni surga Firdaus itu terlihat yang pertama dari ciri sholatnya. Bukan sekedar menunaikan sholat, tapi dia mencoba untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Pelan-pelan. Ini saya belum bicara dengan suami ya, bicara status ibu dulu. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak. Maka kalau ingin levelnya naik, mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, maka yang pertama dibangun hubungan dengan Allah dulu. Dalam bahasa Arab, hubungan kuat itu yang sulit dipisahkan disebut dengan silah. Ibu pernah dengar silaturahmi? Silaturahim. Kenapa disebut silaturahim? Maksudnya hubungan perhatian yang kuat, yang saat berpisah pun masih ingat, masih mendoakan, masih mengenal. Di silaturahim yang sukses itu bukan Anda ketemu, Anda nyapa, bukan. Kalau Anda nyapa orangnya ada, wajar. Tapi kalau Anda berpisah masih ingat teman, masih didoakan, masih disupport, itulah silaturahim. Nah, ibadah yang melatih kita terhubung kuat dengan Allah, sehingga dimanapun tersambung dan dijaga oleh Allah, itu disebut dengan sholat namanya. Maka ketika diminta untuk sholat, sebetulnya itu ibadah personal yang Allah inginkan untuk merubah perilaku kita dan pribadi kita supaya lebih dekat dengan Allah. Makanya panggilannya itu bukan panggilan beban, Bu. Bukan panggilan ruku, bukan panggilan sujud. Coba dengarkan kalau orang yang sedang adzan, muadzin itu salat. Ya, adzan, maaf, saat sedang mengumandangkan adzan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Ayo sukses, ayo bahagia. Falah itu kalau sudah digenggam jadi aflah. Orang yang menggenggam kesuksesan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kesuksesan, kebahagiaan karena dia dekat dengan Allah. Punya Allah itu luar biasa. Saya kurang lebih sepekan lalu saya ceramah di antara para dai-dai se-Indonesia dari 28 provinsi. Saya bilang, teman-teman, yang kurang dari dai sekarang itu adalah rasa punya Allah. Sehingga dakwah yang disampaikan kadang-kadang terkontaminasi dengan materi dan duniawi. Pilih-pilih dalam berdakwah, tidak optimal dalam menyampaikan ilmu. Timbangannya kadang-kadang materi. Karena apa? Yang kurang adalah rasa keyakinan bahwa saya punya Allah. Itu kalau sudah rasanya saya punya Allah, semua masalah seberat apapun pasti kecil. Itu yang kurang, Bu. Karena semua diukurnya dengan materi. Oh, ini anak-anak mau sekolah, kurang ini, malam kurang makan, ini kurang kendaraan, yang dirasakan kurang. Ukurannya apa? Materi. Tapi ketika orang mengatakan saya punya Allah dan Allah segalanya, maka setidaknya beban hidupnya akan berkurang dan semua apa yang akan dicari sesuai dengan kebutuhan. Maka saya kembalikan, kenapa yang pertama yang dilatih adalah sholat, dan itu mutlak bagi seorang perempuan. Karena nanti curhatan terbesar ibu ketika menghadapi tantangan dalam rumah tangga, itu akan banyak persoalan-persoalan yang diringankan oleh Allah ketika ibu optimal dalam sholatnya.